Salli wa sallim summa barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kulli man ijtahada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Usul fikih dari fikih ala sabil ijmali. Usul fikih utawi usul fikih iku dalil fikih merupakan dalilnya fikih ala sabil ijmal ing atase dalam global, ala sabil ijmal ing atase dalam ijmal ya, global umum. Masih belum baca? Oh iya, asal istilah wal aslu tawi asal istilah ing dalam menurut istilah. Sekali lagi istilah adalah disiplin ilmu, definisi atau batasan yang terkait dengan disiplin ilmu tertentu. Namanya istilahan. Apa namanya? Istilahan. Yuqalu diucapkan alat dalil, jadi usul atau asal itu diucapkan atau diberikan makna atau istilah lain dengan nama dalil itu ya asal itu. Yang kedua wal qaidati al kulliyati dan kaidah kulliyah. Wal qaidatil kulliyati lan kaidah itu rumusan al-kulliyati kan bersifat kulliyah. Kaidah kulliyah itu rumusan atau kaidah yang bersifat umum. Kita salah di sana. Kalau ini berapa hari? Hampir menentukan. Nggak beda dengan kita ini. Belum ngasih nama. Nanti itu. Nanti teruskan. Bahwa dari al-kulliyati dan disebut juga dengan istilah qaidah al-kulliyah. Rajih asal itu disebut atau diistilahkan juga dengan kata rajih wal mustahab dan mustahab. Jadi asal menurut istilah dalam kitab usul fikih itu ada beberapa makna yang dipakai atau yang sama. Yang pertama dimaknai dengan dalil. Terkadang asal itu juga disebut dengan istilah apa? Dalil. Terkadang juga dengan istilah apa? Qaidah kulliyah. Apa? Qaidah kulliyah. Terkadang juga asal itu disebut dengan wal aslu ay rajih, pendapat yang unggul, yang kuat. Ada juga diartikan dengan mustahab. Mustahab itu ya asal itu gitu ya, mengembalikan hukum pada hukum asal, itu namanya mustahab. Jadi makna lafaz al-aslu usulul fikih gitu ya, dibicarakan usulul fikih, memahami istilah usul fikih ya. Al-asl menurut istilah itu juga bisa dimaknai ad-dalil, lalu yang kedua bisa dimaknai apa?
qaidah kulliyah. Lalu yang ketiga ar-rajih, apa? Ar-rajih, rajih itu pendapat yang unggul. Lalu ada dimaknai dengan mustahab. Makna mana yang kita pilih dalam memberikan pengertian terhadap kata pasal tergantung konteks, lagi tergantung pada hubungan atau konteks dari susunan kalimat itu, konteks kalimatnya. Ada berapa makna tadi? Asal, dalil, qaidah kulliyah, lalu yang keempat. Jadi lafaz asal itu dimaknai dalam 4 pengertian tadi ya, bisa sama pengertian yang digunakan dalam istilah fikih atau usul. Nah, Anda mengambil ya, menggunakan makna yang mana dari 4 tadi ya, dari satu istilah al-asl itu ya tergantung konteksnya. Nanti ada contohnya itu. Qaulihim, ini ucapan. Qaulihim kaya ucapannya para ulama. Aslu wujubiz zakati al-kitabu. Ya, aslu di sini diartikan dengan ayat dalil. Ya. Aslu ayat dalil wujubiz zakat, tentang wajibnya zakat, iku al-kitabu ay al-Qur'an. Al-kitabu ay al-Qur'an. Konteksnya apa? Aslu wujubiz zakati al-kitabu. Berarti yang pas di mana ya Pak? Dalil yang dimaksudkan. Karena konteksnya menyangkut tentang dasar ya, dasar diwajibkannya zakat itu berupa ayat Al-Quran. Ala wujubiha ing atas wajib zakat al-kitab. Ad-dalilu utawi dalil ala wujubiha ing atas wajibnya zakat iku al-kitab al-Quran. Qala dawu sallallahu ta'ala. Itu bisa suaranya sapikan. Nggih, saged ta. Pakai mikro. Saged menurut. Nggih. Saged jelas mergi ngagem mic niku. Oh, Nggih. Kak, enggak biar di sini enggak biar. Mboten. Nanti dicek ya, coba. Nggih. Qala dawu sallallahu ta'ala. Wa zakat. Nah ini ya. Maka lalu dibuat kesimpulan bahwa asal di sini artinya adalah ayat dalil. Qala Allah ta'ala wa zakat wa qawluhum. Oke, wa qawluhum titik. Ini yang sekarang yang kedua. Wa qawluhum mutaidawi para ulama. Wa qawluhum mutaidawi para ulama ibahatul maitati lil muqtarri ku khilaful asli. Ibahatul muqtar maitati utawi diperbolehkannya memakan bangkai. Ibahatul maitati utawi diperbolehkannya memakan bangkai. Lil muqtarri bagi orang yang terpaksa. Dan muqtarri bagi wong sing muqtar. Muqtar itu wong sing apa? Terpaksa. Iku khilaful asli rulayani kaidah umum. Nah, asli ini diartikan ay al-qaidah al-kulliyah. Iku khilaful asli nulayani asal. Asal maksudnya apa? Kaidah kulliyah. Apa? Kaidah kulliyah. Kaidah itu artinya rumusan. Kulliyah itu artinya adalah yang bersifat kulli, yang bersifat umum. Iya, mana sudah? Yang Ustaz itu? Iya, masih baru. Ada? Saya tahu. Bahatul maitatil muqtarri iku khilaful asli, berarti al-asl al-qaidah kulliyah. Iku khilaful asli nulayani asal ay mukhalifun tegesi nulayani
bil qaidatil kulliyati maring kaidah. Kaidah itu artinya rumusan yang bersifat kulliyah, yang bersifat umum. Apa kaidahnya? Wa hiya utai kaidah iku kullu maitatin haram. Ya, kullu maitatin haram. Nah, itu namanya kaidah kulliyah. Rumus yang mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan itu, maka disebut dengan kaidah kulliyah. Kaidah tadi artinya apa? Rumusan. Kaidah itu apa? Rumusan. Kulliyah kulun artinya keseluruhan, kaidah umum. Jadi kaidah yang berlaku dalam fikih itu dikatakan kullu maitatin haramun. Apa? Kullu maitatin haramun. Kullu maitatin haram. Itu kaidah kuliah. Lalu ada pengecualian, gitu ya. Kecuali bagi orang yang terpaksa, maka tidak haram. Kecuali bangkainya, bangkai mayat itu kan bangkai. Kecuali bangkainya ikan. Ya. Bangkainya ikan itu hukumnya halal. Itu namanya mukhalifun bil asal. Berbeda dengan atau berlawan dengan asal, karena asal pada dasarnya bangkai itu hukumnya adalah haram. Bangkai itu apa? Bangkai itu, maitah itu adalah sesuatu yang mati tidak karena sembelihan syariat. Itu namanya bangkai. Ya, dalam bangkai itu apa? Sesuatu yang tidak disembelih dengan syariat. Bangkai itu sesuatu yang mati Tidak disembelih yang tidak disembelih dengan penyembelihan syariat. artinya matinya itu tidak dengan disembelih yang benar, gitu ya. Namanya maitah. Nah, maitah itu kaidahnya adalah haram. Tetapi tetap sebuah rumusan, sekali lagi ada pengecualian. Paham ya? Pengecualiannya apa? Satu, illa lil mutarri, kecuali bagi yang terpaksa harus makan itu karena nggak ada pilihan. Yang terpaksa itu berarti nggak ada pilihan. Kalau orang masih bisa memilih itu tidak terpaksa. Dan itu orang dalam posisi ditekan gak ono kemampuan memilih yang lain kecuali itu namanya baru dipaksa. Tapi nek joso milih ya bukan terpaksa namanya kan. Jadi yang namanya bangkai itu diperbolehkan adalah lil mudtarri, bagi orang yang apa? Terpaksa. Apa? Terpaksa. Iku khilaful asli, ay mukhalifun lil qaidati al kulliyah. Wa yautai kaidah kulliyah iku kullu maitatin haram. Wallahu ta'ala dawu sapa Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu. Nah ini ya, kaidahnya ini berdasarkan dalil ini. Hurrimat diharamkan alaikum mengatasi sira kabeh apa maitatu bangkai. Tentu yang dimaksud ini bukan bangkainya haram gitu ya, ya ayakluha, makan yang dilarang. Kalau membuang bangkai ya nggak apa-apa, dibuang ya malah api. Jadi yang disebut kurun alaikum maitah, ay aklul maitah, apa? Ay aklul maitah, makan. Itu namanya kalimat yang menyimpan sebuah kalimat lain untuk bisa dipahami. Ya, namanya dilalanya iqtido. Dilalanya apa? Iqtido. Contohnya talangi mili. Yang mili itu apanya? Talangnya apa banyu? Air. Ada kalimat yang dibuang. Ini dilalai itu. Jadi tidak dibaca, tapi kita bisa membaca pengertian yang ada di dalam kalimat itu. Karena di situ pasti akan menyimpan atau mengandung kalimat lain untuk bisa dipahami, ya, untuk bisa dipahami. Hurrimat alaikumul maitah. Wa qaluhum al-aslu fil kalami al-haqiqah, ayat rajih. Jadi ulama jauh. Al-aslu, apa aslu di sini artinya? Al-aslu ay ar-rajihu, apa? Ar-rajihu, yang unggul
Ar-rajihu kang unggul bil kalami dalam kalam pembicaraan, bil kalami dalam pembahasan atau pembicaraan iku al-haqiqatu adalah berbicara tentang hakikat. Hakikat itu makna yang paling dekat. Ar-rajihu indasami yang paling diunggulkan, yang paling kuat indasami menurut orang yang mendengarkan. Indasami menurut orang apa? Yang mendengarkan. Wa qawluhu mutawi dari ulama al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, namanya istisqaq ini ya. Al-aslu tawi asal iku baqa'u ma tetapi barang karena kang ono apa ma alama ing atase ketentuan karena yang ada apa ma. Hukum atas sesuatu itu dikembalikan pada hukum asalnya. Baqa'u ma kana ala ma kana. Contohnya idza tayaqqana al-wudu aw syakka fil hadasi fa huwa tahir. Ya. Idza syakka nalikan yakin sapa man wudu dalam wudu wa fil hadasi lan dalam terkena hadas. Wa syakka lan ragu sapa man fil hadasi fa huwa muqtaiman iku tahir suci. Titik. Walau fakulta yang lebih sesuai, walau fakulta yang lebih cocok dari lawan lafaz dalil fil maqam iklan maqam iku ad-dalil ya. Wala surutawi asal fil maqami dalam kedudukan bahasan ini, fil maqami dalam maqam ini. Maqam itu artinya kedudukan pembahasan ini iku ad-dalilu disebut dengan dalil. Disebut dengan apa? Dalil. Wal awfaq bil maqami wa dalil. Oke, ada beda. Allah suruh tahu ya sah. Usulul fikih utawi usulul fikih. Nah, yang dimaksud dalam istilah usulul fikih iku dalilul fikih ala sabilil ijma'. Iku dalilul fikih ala sabilil ijma'. Anu berikannya. Kalau nanti ini cukup direkam suara ya. Rekam suara, tapi nanti kamu bikin YouTube tapi itu suara, tidak perlu biar nggak terlalu berat ya. Jadi ngaji kamu bisa nyetel lagi untuk belajar lagi. Paham ya? Kalau suara kan nggak terlalu berat. Kalau video itu berat, besok pakai anu saja. Belajar nanti atau kamu bagi disimpan di sini. Itu sudah punya, tapi ya hilang. Kalau rekaman yang kan suara maksudnya, yang nanti dia di desain untuk jadi rekaman YouTube suara maksudnya. Dikasih. Kalau itu bisa nanti diupload dengan pakai suara. Dalilul fikih ala sabilil ijma'. Usul fikih ikut dalilul fikih ala sabilil ijma'. Ijmal itu artinya global. Nanti ada istilah lawannya ijmal itu tafsir ya, pakai shot ya, tafsiriyun. Kalau ijmaliyun itu adalah global, umum. Kalau tafsiriyun itu terperinci, apa? Terperinci. Dalilul fikih ala sabilil ijma'. Pakulihim kaya ucapannya para ulama. Pakulihim kaya ucapannya para ulama mutlaqul amri utawi mutlaqnya. Mutlaqul amri utawi mutlaqi perintah. Mutlaqul amri utawi mutlaqi perintah. Mutlaqul amri utawi mutlaqnya perintah. Iku lil wujubi, iku lil wujubi apa? Iku lil wujubi. Itu namanya dalil ijma' global. Pokoknya kalau ada kalimat yang berupa perintah, maka berarti sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib. Isinya perintah itu wajib. Itu namanya dalil ijma' global. Pokoknya
Al-aslu pokoknya. Al-aslu fil amri lil wujubi. Apa? Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya kalau ada kalimat dalam Al-Quran atau hadis ya, kok kalimatnya itu menunjukkan pengertian perintah. Perintah itu berarti kalau kalimat fi'il amar ya, fi'il amar. Tentunya kalimatnya aqimus sholat, atuz zakat, dari kata aqama itu mu'aqim ya, tentunya amar. Atau tidak berupa fi'il amar, tetapi di situ menunjukkan tanda bahwa perbuatannya itu diperintahkan, diwajibkan. Berita ya, bentuk kalimat itu dalam bentuk berita, informasi, tapi di belakang ada ancaman. Yang tidak melakukan itu maka Allah akan menghukum, biasanya begitu. Berarti kalau ada jenis informasi tentang perbuatan yang diberikan ancaman di belakang, nanti itu juga termasuk kategori perintah. Ya. Contohnya, contohnya bahwa semua santri mahasiswa pagi hari ada kegiatan pengajian. Untuk kalimatnya apa? Berita atau perintah? Berita atau perintah? Masuk perintah. Berita atau perintah? Berita kan? Semua kalimatnya kan? Semua santri mahasiswa pagi hari Kamis jam 8 ada kegiatan ngaji usul fikih. Itu apa? Berita kan? Kalau saya mengatakan semua santri harus ngaji ya jam 8, itu apa? Berita. Kalau itu amar ya, harus ngaji ya. Kalau tadi yang pertama? Berita. Tapi kalau lalu kemudian berita ini akan menjadi perintah. Semua santri jam 8 pagi ngaji kitab usul fikih. Berita kan? Kalau diberikan belakang diberikan sanksi juga ancaman, yang tidak ngaji maka dia nanti akan diberikan hukuman atau sanksi. Oke, berita tadi menjadi perintah tidak? Menjadi perintah. Berarti artinya kamu harus ngaji. Karena di belakang kalimat yang diinformasikan, diberitakan itu di belakang diberikan ancaman yang berupa sanksi. Baik itu? Berarti itu juga amal, meskipun bentuk kalimatnya tidak amal. Kalimat itu ada dua loh. Ada kalimat bentuk perintah, ada kalimat bentuk insya. Namanya insya itu ada kalimat bentuk khobar, ada insya, ada khobar. Insya itu bisa perintah, bisa larangan. Ya. Jangan mencuri, jangan memukul, itu namanya larangan. Larangan itu juga insya. Ngajilah kamu, ngaji, baca, itu namanya insya. Bentuknya amar ya. Tapi ada juga kalimat khobar yang juga menjadi perintah tadi itu. Bila mana kalimat yang bersifat informasi atau khobar istilahnya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya khobar al-akhbar, yang di belakangnya diberikan ancaman, itu berarti menunjukkan perintah. Paham ya? Di Al-Quran itu seringkali menggunakan bahasa itu, diceritakan itu di belakang walahu adzabun alim, gitu ya. Barang siapa yang tidak mematuhi, yang tidak taat dengan ini, maka dia akan dapat siksaan. Oh, berarti ya diperintahkan dihukum kalau tidak melakukan. Itu? Jadi saya tanya, apakah perintah itu mesti fi'il amar? Tidak. Ya, nanti di belakang ada kaidah ini. Di belakang ada ciri-ciri ya, ciri atau bentuk kalimat, bentuk kata yang menunjukkan perintah itu. Kalau fi'il amar jelas itu perintah ya. Kadang ada berupa bentuknya adalah khobar tadi ya. Informasi, tetapi ketika di belakangnya diberikan satu hukuman atau ancaman atau akibat hukum, maka perbuatan itu berarti menunjukkan perintah. Nah, kaidah yang kalau sudah kita ketemu bahwa itu amar, kaidah yang pertama apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Berarti kamu kan harus tahu dulu apakah kalimat atau kata itu amar atau tidak, gitu ya. Satu berupa fi'il amar, yang kedua fi'il mudhari yang diberi lam amar. Yadribu. Kalau dikasih lam amar, liyadrib. Apa artinya? Liyadrib. Supaya dia memukul. Yang suruh itu fi'il mudhari. Saya ulangi ya. Kalau dikasih lam amar, maka dia berubah menjadi amar. Liyan sur, dibaca sukun ya. Liyan sur, supaya dia menolong, berarti perintah.
Jadi amal itu bisa berupa fi'il amal, bisa yang kedua fi'il mudhari yang dimasuki apa? Lam amal, yaitu amal. Yang ketiga bisa berupa kalam khobar, bentuk kalimatnya kalam apa? Khobar, tapi di belakang itu diberikan ancaman, diberikan sanksi tadi. Maka itu lalu disebut dengan amal itu. Nah, ketika sudah ketemu bahwa bentuk kalimat itu adalah amal, maka berlakulah kaidah tadi ini. Nek awakmu roh dalil, no Quran, no hadis, dalil ya. Kok kalimatnya ayat Quran atau hadis itu menunjukkan amal, maka pikiran pertama kita lil wujud. Berarti perbuatan itu diwajibkan. Pikiran pertama, maka disebut al-aslu. Paham ya? Al-aslu itu pada dasarnya. Pada dasarnya bahwa setiap bentuk perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Menunjukkan apa? Wajib. Kecuali, nah di belakang pasti rumusnya ada kecuali kalau ada dalil itu ada bukti, ada tanda, ada alasan yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak menunjukkan wajib. Ya, kalau dikecualikan itu yang banyak, yang dikecualikan apa yang bukan yang dikecualikan, yang banyak, yang bukan yang dikecualikan yang banyak. Kecuali berarti hanya beberapa gitu ya, hanya kadang-kadang namanya juga kecuali. Kalau yang banyak itu yang diinformasikan ya dibalik, gitu. Jangan dikecualikan yang kalimatnya harus kecuali itu berarti tidak banyak gitu ya. Semua ngaji berarti kecualinya dikit. Itu nggak ada yang ngaji kok kecuali berarti yang ngaji cuma sedikit. Beda ya kalau kalimatnya. Semua ngaji kecuali A dan B. Yang nggak ngaji banyak atau sedikit. Semuanya ikut ngaji ini kalimat ya. Karena itu akan kita pelajari menjadi penunjuk hukum di belakang. Paham ya? Memahami bahasa itu menjadi penting. Namanya kaidah usul al-ulum. Kalau saya berkata, semua santri ngaji kecuali A dan B. Yang tidak ngaji berapa? Yang dikecualikan lebih sedikit atau banyak? Sedikit. Oh yang tadi pada dasarnya untuk amal, semua amal itu menunjukkan wajib. Lalu saya kecualikan, kecuali ada tanda-tanda tertentu. Kira-kira yang tidak wajib itu banyak pasti. Sedikit. Paham ya? Jadi istisna dalam bahasa itu, pengecualian dalam sebuah bahasa itu adalah mengeluarkan. Jadi itu berarti dikeluarkan. Mengecualikan itu wakhoroja, dikeluarkan dari yang bersifat umum, dari kalimat yang sifatnya umum. Kalau saya mengatakan semua santri ikut ngaji, itu berarti masuk semua kan santri, iya tak? Belum ada yang dikecualikan ya. Berarti kabeh santri apa? Ngaji. Lalu saya ingin keluarkan, karena ada yang tidak ngaji satu dua, wakhoroja atau ilah, kecuali yang tidak ngaji A dan B. Berarti A dan B itu kita keluarkan dari pengertian informasi yang sifatnya umum. Belum? Dikecualikan. Nanti dia lebih sedikit. Nah, bahasanya itu istisna atau pengecualian tadi dia. Ilah. Pakainya istilah itu ilah. Atau dalam kalimat itu biasanya pakai wakhoroja kejobo. Kejobo itu keluar. Jobo kan, jobo itu di luar. Khoroja, metu itu artinya mengeluarkan. Yang tidak datang adalah dari kalimat tadi adalah ini. Semuanya sehat, tapi semuanya sehat kecuali Zaid. Yang tidak sehat siapa? Yang dikecualikan siapa? Yang dikeluarkan dari omongan pertama siapa? Khoroja. Jelas ya. Logika pengecualian itu pasti lebih sedikit yang dikecualikan. Paham ya? Yang berlaku dalam kaidah itu mesti yang pada umumnya yang berlaku lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Makanya dalam istisna pengecualian itu tidak boleh menghabiskan mustasna minhu. Mustasna minhu itu sesuatu yang dikecualikan. Ya. Saya punya hutang kamu 100.000. Berapa hutang? 100.000. Lalu saya kecualikan, kecuali 100.000.
Berapa utang? Berapa utang? Salah. Justru tetap 100. Karena pengecualian itu tidak sah. Jadi kaidah pengecualian itu tidak boleh menghabiskan mustasna minhu. Mustasna minhunya apa? 100.000 tadi. Pengecualian itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti dianggap tidak ada. Ini hukum ya. Kalau pengecualiannya dianggap tidak sah berarti dianggap tidak ada pengecualian. Nah, kalau tidak ada pengecualian berapa yang tetap? 100. Saya ulang lagi, berapa yang tetap? 100. Karena istisna tidak boleh menghabiskan mustasna minhu. Seorang suami bilang pada istrinya, saya ceraikan kamu dengan talak 3. Lalu dia bilang kecuali 3. Berapa talaknya? 3. Cara hukum. Bukan berarti gak istri talak, berarti enggak. Malah justru 3. Beda kalau dia mengatakan saya talak kamu, saya cerai kamu 3 kecuali 2. Berarti talaknya berapa? 1. Karena istisna tidak menghabiskan namanya mustadhir, istighraq terhadap mustasna. Jadi syarat istisna itu tidak boleh menghabiskan. Yang kedua, nyambung, tidak boleh ada kata pisah. Pengecualian tidak boleh pisah. Kalau berpisah maka pengecualian juga tidak sah. Paham ya? Ayo. Bahasa dalam hukum, bahasa fikih ya. Mustasna minhu, apa istilahnya? Mustasna minhu. Mustasna minhu yang dikecualikan. Dalam kasus seorang suami bilang saya ceraikan kamu 3 kecuali 2, mana mustasna minhu? Mustasna minhunya berapa? Enggak, yang disebut tadi loh. 3. Yang dikecualikan berapa? Angka berapa? 3. Istisnanya berapa? Mustasna berapa? 2. Berarti tinggalnya 1. mustasna minhu itu 3-nya. Mustasna itu istilahnya 2. Kata istisnanya pakai ilah, kecuali itu. Ya. Dalam istilah itu ada istilah mustasna minhu. Ada istisna lalu ada mustasna. Paham ya? Mustasna itu yang mengecualikan, kata yang mengecualikan. Kalau kasus saya punya utang kamu 100.000 kecuali 90.000. Berapa utangnya? 10. Berapa? 10.000. Mana mustasna minhu? 100.000. Mana mustasnanya? 90.000. Mana istisnanya? Istisna. 10.000. Kata istisna apa? Kecuali. Mana istisnanya? Kecuali. Kata-kata yang digunakan kecualikan apa? Kecuali. Kecuali itu namanya huruf istisna. Paham ya? Salahnya tadi apa? 1 harus nyambung. Harus apa? Nyambung. Kecualinya harus nyambung. Gak boleh kamu bilang saya punya utang kamu 100.000. Nanti beberapa lama baru kamu bilang kecuali 90 ya, tidak sah itu kecuali. Kalau tidak sah kecuali berarti ya hutangnya itu berapa? Harus nyambung. Wisol itu nyambung. Halo. Yang kedua tadi tidak boleh menghabiskan mustasna minhu. Pengecualian itu tidak boleh istighraq. Apa namanya? Istighraq. Istighraq itu ngentekno yang dikecualikan. Jadi itu dianggap main-main. Lab itu dalam bahasa hukum fikih namanya labun. Lab itu dianggap tidak sah. Karena dianggap pengecualian tidak sah berarti kepada mustasna minhu yang pertama hukum asal berapa dia? 100.000. Ayo. Oke, tadi ulang. Itu namanya istisna. Nah, dalam kaidah itu pasti memasukkan pengertian yang lebih banyak. Nah, pengecualiannya itu pasti lebih sedikit. Paham ya? Pengecualian pasti lebih sedikit. Oke. Kalau saya bilang al-aslu fil amri lil wujub. Yang banyak amal itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Wajib. Yang banyak amal itu menunjukkan apa? Menunjukkan hukum apa? Wajib. Paham ya? Amal itu kan bentuk kalimat toh, belum hukum. Saya bilang, amal itu apa? Bentuk kalimat. Hukum itu wajib itu namanya hukum. Nah, usul fikih membuat kaidah. Kalau kamu kok menemukan ayat Al-Quran yang berupa perintah, maka berlakulah kaidah al-aslu fil amri. Kaidah itu namanya kaidah usul fikih ijma global. Perintah hukum ain gitu ya. Agama bukan wajib.
Tapi sekali lagi, setiap bentuk kaidah itu pasti ada rumusan, makanya diperlukan pemahaman. Pengecualiannya itu apa gitu. Nanti ada korina dalam bahasan fi'il amar itu. Korina itu ada tanda, paham ya? Ada indikatornya. Oh ini keluar dari kaidah kok. Tidak menunjukkan wajib. Contohnya, kulu washrobu. Kulu itu amal ya. Tapi makan itu kan hukumnya tidak wajib. Berarti itu dikecualikan dari kaidah. Namanya khilaful asli. Apa namanya? Khilaful asli. Khilaful asli itu berbeda dari kaidah yang bersifat umum. Kaidah umumnya adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Apa? Al-aslu fil amri lil wujubi. Itu tadi kalimatnya kul washrabu bentuknya amar gitu. Kul asalnya gitu kan. Karena yang diperintah banyak orang maka dikasih wawu jamak. Kulu makanlah kamu semua. Washrabu isyrab itu juga sama amar. Tapi apakah minum itu wajib? Enggak. Mubah. Paham ya? Kenapa? Karena ada korina. Nanti dijelaskan. Ada tanda yang menunjukkan bahwa dalam kalimat itu perintah tidak menunjukkan wajib. Endom. Oke. Kamu jelaskan. Ya supaya kamu paham. Kalau sudah paham ngerti itu senang belajar bahasa hukum itu senang karena menyangkut hal yang bersifat kebutuhan ya, kebutuhan tiap hari kita akan bertemu dengan kalimat-kalimat. Maka ada bahasa hukum. Bahasa Indonesia hukum itu orang diri ya. Kalau dalam fakultas hukum itu ada bahasa Indonesia hukum. Ya. Bahasa yang berbicara tentang bahasa hukum. Karena bahasa itu macam-macam. Bahasa politik punya karakter sendiri. Kalau bahasa hukum itu harus pasti. Titik koma itu harus jelas. Kalimatnya nggak boleh terlalu banyak. Bias yang mustalak itu nggak boleh. Yang don itu harus dipersegi. Akan menyulitkan. Tafsir itu bisa, persepsi itu bisa menimbulkan kesimpulan hukum yang rawan. Ya. Jadi bahasa hukum itu karakternya pasti. Rigid itu jelas. Dua itu rigid. 3 kalimatnya angka, seperti angka gitu. Ukuran rumah berapa? 10 kali 10 itu jelas 10 kali 10. Kau boleh mengatakan rumahnya ukuran berapa? Uang kayak ini boleh dikatakan. Oh boleh besar kilo. Tidak boleh. Semua harus jelas. 10 meter lebih 3. 10 meter lebih 3 cm, 10 cm lebih setengah meter. Nah ini harus jelas. Bahasa hukum. Tapi kalau bahasa politik itu bias itu ya memang nggak pernah jelas karena politik itu pasti mengambil posisi yang paling aman politik itu ya. Sehingga bahasanya itu menjadi tidak jelas. Ketika ditanya bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan umpamanya makan gratis untuk para siswa di sekolah. Kalau orang politik dia akan menjawab, ya kita lihat dulu nanti. Kalimat itu kita lihat dulu. Tergantung. Kalimat itu sih, kalimat itu ya tinggal persepsi, tinggal di kondisi kayak apa. Jadi dia ingin mengatakan itu tidak baik, itu normatif gitu ya. Itu salah, itu normatif. Gampang ditekuk ya, kalau orang politik kok bicaranya normatif hitam putih ya, dia gampang kalah gitu ya. Jadi harus berada pada wilayah yang tidak jelas final tadi itu situasi gitu. Makanya orang yang belajar politik itu hidupnya sama sekali tidak jelas. Yang jelas itu kayak Zaki itu karena fakultas hukum pasti itu ya itu sampai pasti sampai berapa itu. Fakultas syariah apalagi yang jurusan syakhsiyah itu seharusnya harus penuh kepastian, nggak boleh jelek.
karakternya karakter yang pasti. Ini kitab gitu ya, itu syariat. Ya, hukum itu kan harus normatif ya. Bahasa yang paling konyol itu bahasa sastra, bahasa orang seni. Itu sama sekali susah untuk diartikan. Ya, umum kalau bahasa. Ketika daun-daun melambai-lambai, kok melambai-lambai kalau karena angin meniupkan sepoi-sepoi basah. Tidak, karena banjir kalau boleh bisa. Itu bahasanya. Wong Senayan, seni kan Senayan. Sudah di luar nalar. Kamu bahasa hukum jangan menggunakan bahasa puisi. Tidak perlu ada kepastian. Bahasa hukumnya harus pasti dan itu hitam putih. Paham ya? Bahasa seni kayak bahasa sastra apa mana? Wah, wis warna puisi mau coba puisi kayak setiap akal. Ya karena dia sastra. Bahasanya itu dibalik, jadi apa ya bahasanya dibalik apa yang dia ucapkan. Boleh bungsu ceruan itu bahasa sastra. Ya. Nah, jadi ada karakternya masing-masing. Bahasa hukum tadi ya. Harus apa cirinya? Bahasa pasti harus pasti gitu ya. Ini warnanya apa putih ya putih. Jangan bilang ya tergantung warnanya apa. Warnanya apa ya? Dia itu sama kita apa itu bahasa politik. Itu harus jelas. Mutlaqul amri lil wujubi wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Nahyi itu lawannya amal tadi ya. Al aslu bin nahyi lit tahrim. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Mutlaq itu artinya asal gitu ya. Pada dasarnya tadi. Wa mutlaqu fi'lin nabi lan mutlaqnya fi'lin nabi perbuatan tindakan kanjeng Nabi, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mutlaqul ijma' ila mutlaqnya ijma', wa mutlaqul qiyas dan mutlaqnya qiyas iku hujjatun. Kira-kira hujjah. Hujjah itu artinya dalil. Hujjah itu artinya adalah dalil. Jadi sebenarnya dalil. Kalau diartikan hujjah itu dalilun lil amal. Dalil landasan untuk amal itu perbuatan. Ini sini silahkan ya temannya dikasih tahu ya. Tidak untuk pihak Koba, tidak untuk pihak Pertuju maupun pihak lain di atau pihak mesin kepingin di utama yang ada jauh-jauh itu ya. Kamu temannya mahasiswa. Sakno ya, waktu kuliah Unhas kuliah di kuliah terus ngaji juga mulai itu orang tahunya kan kuliah bulan mulai terus di tugas itu kan emang terpilihnya kalau dari itu ponis emang apa lalu mencoba ini untuk ternyata kan cocok kalau inti harapkan kan kecewanya lalu pada institusi ya tahunya dia betul-betul kan ini yang harus kita jaga itu kalau saya jangan gitu menjaga diri jangan sampai institusi pesantren itu menjadi kecewakan padahal karena salahnya bocah ini kan ngaji ya salah institusinya tidak mengadakan ngaji lainnya mau ngaji dan melok gitu ya bukan gak teman-teman orang teman-teman saya kasih tahu teman-teman kamu yang PMI ya kewajiban kamu beritahu lah paham ya kewajibannya apa? Memberitahu. Ini kan kita masukkan kumis karena pertimbangannya singkupin ngaji yang di luar narkoba. Kalau di narkoba harus ngaji, paham ya? Harus ngaji yang real. Terus
yang ngaji. Sing ngulang itu bukan sholat. Kamu kan kalian dulu jadi kalau ngantuk ini harus mikir dia mamanya kayak apa, caranya kayak ini. Baik dong. Saya juga kewajibannya ngulang karena fungsi resonansi itu ngulang. Saya iso-isonya ngulang. Kamu juga pikir kewajibannya itu ngulang. Yang pintar no, mesti Allah. Tapi untuk bisa apa? Pintar ngerti kan tujuan usahanya mendengarkan, mengikuti dengan baik, ya, fokus gitu. Dan itu nggak ngerti kan enak. Jadi temannya, gue itu dikasih tahu. Utamanya dari jauh ya. Kalau yang ke oma kan ayo. Nah, banyak berarti ini kamu untuk kalau sih itu ya. Makanya Yunas itu saya bilang dulu kekuatan Yunas itu di pesantren kuliahnya itu ya kayak kita dulu kita butuhkan legalitas ya. Yang pokok itu malah justru di pesantren itu kebirnya itu dulu modal itu mah ngaji jadi dari kamu itu sedikit dulu hampir nggak ada. Mayoritas itu mayoritasnya dari jauh karena mereka datang yang dicari itu pondoknya tapi sambil kuliah dulu ya karena dia butuh gelar sarjananya itu akademiknya jadi kuliah itu sambil apa? Sambil itu melengkapi gitu ya yang pokok itu mana? Ngajinya di pondok itu dulu ketika lalu Unas itu keluar dari kebiran karena ada konflik ya, karena ada konflik dengan pondok. Pihak rektorat dulu zaman Kiai Jabar adalah Kiai Jabar itu putranya Jadran Ali yang rektor UIN Surabaya, UIN Surabaya itu. Nah, ada konflik atau gegeran dengan pondok lalu dibawa keluar. Dibikinkan kampus yang tengah itu, belakangnya kampus yang tingkat depan tengah itu kan ada gedung ya kayak gedung SD gitu. Nah, gedung SD itu nggak ada. Jadi yang tahu banjir itu tenggelam dengan air ya. Ya karena darurat dulu harus pindah ke situ jauh itu tetap. Baru keluar dari pondok. Nah kita akobah dulu itu awalnya saya nggak mikir bikin pondok karena mahasiswa itu diusir keluar, nggak ada tempat. Nah di tempatnya yang mulai ada toko kosong itu mereka datang ke situ. Jadi mau pondok dia kos-kosan agak sulit. Ya awal dulu orang cari tempat kos-kosan itu enggak. Jadi di Akoba itu, Akoba Kuaron ya, putra saja belum ada putri ya. Di rumah itu depannya ada bekas toko kosong, masuk di situ. Jadi tambah-tambah sedikit kan kamar di belakang, kamar, tambah-tambah sedikit, sampai hampir 100 anak mahasiswa itu. Belum ada sekolah SMP itu belum ada, masih menerima mahasiswa yang kuliah yang diusir dari itu karena mahasiswanya harus keluar. Kira lalu tempat di situ. Jadi orang datang nanti itu pakai apa? Yang dituju apanya? Kuliahnya apa ngajinya? Ngaji. Kalau kuliah kamu di mana-mana banyak. Gelar sarjana di mana bisa kamu dapat? Hanya gelar untuk menjadi menderita saja kan banyak. Gelar kamu kan gelarnya untuk menjadi menderita. Itu udah bingung. Awal dari penderitaan panjang. Dan cek kuliah kan di lumayan di alasan jalur sananya gitu kan. Dan dari kuliah pun jalur kamu terus apa? Sarjana tergombal bapakmu orang sarjana. Semua itu semuanya orang lagi sarjana nggak iso. Jadi sarjana gombal mukio. SGM sarjana gombal. Gelarnya SGM.
Saya katakan tambah menderita kenapa? Karena orang kalau tidak sarjana kerja puai kan nggak masalah, nggak gengsi kan, karena nggak sarjana. Mau kerja kasar, mau kerja setengah kasar, mau kerja halusan, kalau nggak sarjana itu orang izin. Tapi sekadung sarjana, orang duit keterampilan, tidak punya kompetensi yang cukup. Buah itu akan kerja kasar tidak mungkin, sarjana syariat. Terus kemudian terus kepecel ini jalan bawa rombong betul ya. Seminggu ini yang jual ini adalah sarjana syariah, fakultas syariah dari Unhas. Makanya tambah bilang wae berarti sarjana global mukio ayo itu jadi saya katakan hanya menumpuk permintaan ingin menderita. Nah, sama ini kepingin. Bukan akan namanya coy, kan ngaji berarti kan lebih suka menderita. Hah? Ojo buatan coy, ojo jangan jadi mulutnya harus gerak. Kita pilih gendo moco, kita pilih baca tulisan. Paham ya? Kalau nanti bisa baca. Wah. Tekun itu penting. Tidak harus suam hari ini kalau tekunnya, bisa besok, bisa nanti. Makanya orang yang tidak cerdas itu kalah dengan orang tekun. Orang yang tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, tapi dia tekun itu akhirnya akan tembus. Lebih sing males, juga tetap tekun. Nah, bisa diberi kecerdasan terus tekun itu coba. Barang gimana? Suka menderita apa enggak? Hah? Kagak menderita? Berarti kudu apa? Sergap apa? Itu ya. Kalau mereka ngaji berarti saya katakan ya wis selamat Anda suka menderita gitu ya. Anda lebih suka menderita. Enggak punya itu kan menderita ya. Ya apa? Ilmu masak ya senang bisa masak. Tapi bisa dari duit masanya. Tapi kan tidak bisa toh, dia perlu kemampuan manajemen menjual. Iya enggak? Kan bisa masak toh, kayak saya ngedol, tidak punya ilmu marketingnya, tidak punya ilmu manage, mengelola keuangan. Ya bisa masak toh, berarti bisa mangan toh, mana? Kalau mangan, kayak saya ngedol. Jadi kalau yang dimasak, untuk kayak saya beri duit. Tapi kalau bisa masak dengan enak, lalu punya kemampuan marketing, punya kemampuan manajemen, menjual, mengolah caranya, lalu jadi. Jadi dibutuhkan ilmu yang berlapis ya, tidak cukup satu. Kamu bisa ngaji nggak cukup ngaji kau, butuh ngerti organisasi, ngerti kemampuan bicara, makanya kamu dulu presentasi, memahami masalah, makanya dulu ini untuk penelitian. Penelitian itu kan kamu bentuk cara mengurai masalah itu gini. Orang seringkali ada masalah itu kan hanya mengeluh, atau dia sambat, mengeluh sambat. Masalah itu apa? Untuk diselesaikan atau untuk dikeluhkan? Gimana cara kamu selesaikan? Ya harus ngerti masalah itu. Kalau ngerti masalah harus punya ilmunya masalah itu, harus punya latihan kebiasaan untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Bashir itu harus praktek. Itu tidak masuk. Nah, makanya saya ingin, saya berpikirnya satu kamu ini karena santri generasi Islam, ya generasi Aswaja yang harus menjaga itu, paham ya? Biar kita harus menyiapkan ke depan harus ada kadernya, ada persana yang kemampuan yang bagus, isinya kemampuan bicara, kemampuan manajemen, karakternya bagus. Nah yang bisa menjaga itu ya kita, siapa kalau paham ya? Semangatnya itu karena itu terang gitu. Nah, kita untuk supaya kamu dapat kan kita atur waktunya.
berapa lama kamu ngaji, kapan nggak sampai kamu darah-darah kan, nggak sampai lalu harus pingsan, ngaji sampai pingsan masuk ke UGD kan enggak. Paham ya? Kalau tidur bukan pingsan, memang itu potongannya duluan, salah produksi itu ya. Artinya tetap dalam batas yang kamu nyaman, bisa ngaji, bisa. Betul? Benar. Karena kamu nggak tahu yang seperti ya kegelisahan kita di situ. Nah kita yang penting ikhtiar yang terbaik, menurut sudah saya serahkan kepada Gusti Allah. Karena Allah yang maha mengatur. Tapi Allah memerintahkan kita kan untuk ikhtiar, ngajaru, mau usaha, itu perintah harus dipenuhi. Hasilnya bisa pun cari Gusti Allah, itu namanya baru tawakal. Ayo, itu. Sekarang keduanya, al-fiqhu lughatan. Ada pengertian fikih menurut bahasa. Tadi kan usul fikih ya, ada dua kata ya, usul dan fikih. Kalau usul tadi artinya ad-dalil, al-asl itu ad-dalil, al-qaidatul kulliyah, al-rajih, al-mustahab. Makna dari empat itu yang kita pilih yang mana tergantung konteks kalimatnya, susunan katanya, ini satu kalimat. Satu kalimat itu belok kalimat belakang, belok belakang depannya. Ngarep buli itu siapa kalimat. Ayo, ini satu kalimat. Kami nanti ini sudah paham tadi banyak hal. Saya kerja usul itu sangat karena satu fikih hukum. Saya dulu fakultas hukum. Karena kaidah-kaidah perumusan hukum itu banyak yang hampir sama gitu. Ya bodoh, karena orang yang hukum itu mesti banyak belajar dari karakter penetapan hukum. Ya. Sehingga bahasa hukum itu bisa kita gunakan, menjelaskan lebih mudah terhadap istilah-istilah yang ada di dalam fikih maupun usul. Saya kalau menyebut kewajiban, wajib itu apa? Saya menyebutkannya gampang, keharusan. Wajib itu apa? Sesuatu yang bersifat harus. Kalau dalam bahasa fikih namanya iqtidha jaziman. Kalau diartikan boso pondokan iqtidhaan kelawan natrapi jaziman kan mesti, paham enggak? Natrapi kan mesti. Kira-kira tolak-tolak itu. Bisa. Tolak-tolak aku maksudnya natrapi semesti. Padahal artinya sebenarnya adalah iqtidhaan jaziman itu apa? Keharusan. Sesuatu yang harus. Paham ya? Itu kan lebih mudah untuk kita. Nandep sunnah itu apa? Anjuran yang sebaiknya dilakukan. Ya, anjuran itu gampang. Berarti anjuran itu wajib apa tidak? Anjuran itu pilihan tapi sebaiknya masih ya. Kalau mubah itu pilihan murni, sama-sama. Kamu melakukan atau tidak melakukan sama, itu mubah. Pilihan, saya menyebutnya pilihan. Kalau anjuran itu berarti sebaiknya, kalau sunnah sebaiknya melakukan, kalau makruh sebaiknya kalau makruh apa? Sebaiknya kalau wajib harus mengerjakan. Kalau haram harus apa? Harus meninggalkan. Kan itu saja. Tapi bahasa kan memang panjang, kalau dimatikan Jawa kan rumit. Keharusan melakukan apa? Keharusan melakukan hukumnya namanya apa? Wajib. Keharusan meninggalkan sebaiknya atau anjuran mengerjakan. Anjuran meninggalkan. Anjuran meninggalkan. Pilihan. Boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Sama, ya. Bahasa Maduranya choice. Ya, bukan chaos. Chaos. Choice itu artinya apa? Pilihan. Kalau di AIS itu bahasa soalnya calon di fungsi kan lebih bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih menurut bahasa adalah al-fahm. Al-fiqhu dari fikih lughatan yang dalam menurut bahasa itu al-fahmu,
itu kalau menurut arti bahasa itu paham, ngerti. Tokoh Tuhan, dan saya sudah paham ya. Tapi makna istilah ini atau bahasa ini, lughah ini sudah digunakan sebagai istilah. Kalau sudah digunakan sebuah bahasa atau kalimat, ketika digunakan sebagai sebuah istilah, maka bahasa itu atau kalimat itu harus dimaknai secara istilahan. Kalau bicara fikih ya jangan dimaknai paham, jangan digunakan bahasa percakapan dengan fakoha tadi itu, ya. Karena fikih itu sudah menjadi istilah dalam disiplin ilmu hukum dalam Islam, ilmu fikih. Baik, sholat itu menurut bahasa ya doa, doa. Sholat itu doa. Kamu nggak boleh mengatakan, mau kemana? Saya mau sholat, padahal mau berdoa. Lu kok nggak sholat? Boleh nggak masuk doa? Nggak boleh. Ya, artinya tidak boleh lagi digunakan menurut lughah. Menurut apa? Lughah. Tapi harus digunakan sesuai berdasarkan apa? Istilah. Istilah itu pengertian yang harus dimaknai menurut disiplin ilmu pengetahuan yang ada di dalam fan. Ya, kalau fikih, ya. Kakaulika susunan jerman itu dan idhofah. Fakoh tu kalamaka. Fakoh tu, nah ini bahasa, paham. Fakoh itu paham. Paham sopo ingsun kalamaka ing ucapanmu. Ai fahimtu, paham sopo ingsun. Istilahan dan menurut istilah iku al ilmu istilahan menurut istilah iku al ilmu bil ahkam syar'iyyati kelawan piro-piro hukum syariat allati kang tariquha kang utawi dalane allati kang tariquha kang utawi dalane ahkam. Dalam itu metode cara pemahaman hukum iku al-ijtihad allati kang tariqa kang utawi carane dalane ahkam iku al-ijtihad, menggunakan ijtihad itu menggali hukum, memahami hukum, yaitu kesungguhan ya dalam memahami dalil, memahami hukum yang ada pada dalil. Itu namanya ijtihad. Dan lulus nanti di belakang. Jadi fikih Indonesia ini al ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Ulang lagi. Al ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Bagaimana? Enggak. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Ulang ya kan? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Ijtihad. Yang putra ya, kan melihat ya, kan al-fiqhu, ayo al-fiqhu, huwa al-ilmu, ayo bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Al-fiqhu huwa, ulang lagi, al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Al-ilmu huwa al-ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad.
Al-fiqhu huwa Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ya, bersama. Al-fiqhu huwa Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Al-ilmu istilah. Al-ilmu istilahan. Al-fiqhu istilah. Al-fiqhu istilahan. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Al-fiqhu istilahan. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Harus familiar ya. Familiar itu sudah terbiasa gitu ya. Terbiasa mendengarkan istilah itu pentingnya. Cukup kalau betul-betul hafal. Karena berangkatnya ilmu itu pasti harus dari definisi dulu. Nah, ya. Kalau Anda ingin belajar sesuatu tentu harus memahami apanya dulu. Definisi itu ta'rif atau istilah tadi. Jadi fikih itu artinya apa menurut istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Fikih itu artinya memahami, mengetahui ilmu. Nanti ada definisinya lagi. Ilmu itu ada pengertiannya lagi. Ada ilmu, ada adzannu, ya, ada al-yakin, ada syak, ada al-wahm. Di belakang nanti ada pemahaman. Nah, fikih itu al-ilmu, pengetahuan. Pengetahuan itu bukan dugaan, ya. Pengetahuan itu bukan sesuatu yang sifat wahm. Dugaan kuat itu namanya ilmu. Tahu gitu ya. Fakta, ilmu itu fakta. Kamu tahu bahwa ini warnanya putih, itu fakta, bukan dugaan. Paham ya? Nah, fikih itu adalah tingkatan ilmu. Anda tahu faktanya. Kalau mengatakan wajib itu faktanya memang dia harus disimpulkan wajib. Paham ya? Nah, karena tidak boleh menyimpulkan hukum itu tanpa dasar ilmu. Harus betul-betul dengan fakta. Tanpa fakta itu tidak boleh. Paham ya? Dia kita mengatakan wajib ya karena memang pemahaman dalil dan bukti-bukti itu memang betul-betul menunjukkan bahwa itu wajib. Bahwa itu wajib. Makanya definisinya fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkam. Yang diketahui itu hukum syariat. Karena hukum itu nanti syariat itu ada ahkam. Syariat itu agama. Syariat itu kan ada akidah, ada akhlak, ada hukum. Paham ya? Nah, kalau fikih itu fokus bicaranya kepada hukum, bukan bicara tentang akidah, keimanan. Paham ya? Karena keimanan punya hukum sendiri. Ada hukum tentang akidah. Paham itu? Ada hukum tentang akhlak. Akhlak itu punya aturan sendiri. Ada hukum tentang syariat. Ya, al-ahkam syariat. Kalau yang berbicara hukum syariat itu yang dibicarakan adalah tentang amal. Amal itu perbuatan. Kalau tadi itu kan yang diatur dalam agama itu ngatur hati ya, itu namanya akidah. Paham ya? Ada ngatur tentang hal yang pantas tidak pantas, itu namanya akhlak. Ada mengatur tentang perbuatan boleh tidak boleh, itu namanya hukum. Paham ya? Kalau hukum itu mengaturnya boleh dan tidak boleh. Lalu ada di tengahnya namanya anjuran tadi itu. Sunnah, makruh, lalu kemudian mubah. Paham ya? Mubah. Paham itu? Oke, nah fikih itu yang diatur itu hukum syariat. Karena hukum itu nanti ada hukum syariat, ada hukum non syariat yang bukan syariat. Hukum negara itu bukan hukum syariat. Ada hukum adat, ada hukum negara. Hukum negara itu ya undang-undang, perda, itu namanya hukum negara yang ditetapkan oleh negara. Paham ya? Apa aja legenda itu malah memang diperintahkan kita bikin tata tertib sekolah itu bukan hukum syariat, tapi kesepakatan aturan yang dibuat oleh institusi. Paham? Hukum yang dibuat manusia itu nanti nyantolnya kalau dalam hukum Islam apa kesepakatan. Ini kesepakatan ya. Kita berjanji. Janji itu lalu diwujudkan dalam bentuk aturan lembaga. Nah, ujungnya nanti kalau kita harus patuh itu kewajiban patuh itu hukumnya mana patuh.
Itu juga dari hukum pangeran, karena pangeran Gusti Allah dalam Quran mengatakan bahwa Anda harus mematuhi terhadap janji. Mematuhi janji itu khilaful wa'di, itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi kalau institusi itu hukum umumnya tadi di situ karena ada kesepakatan, gitu ya. Ada apa? Kalau Anda keluar dari kesepakatan itu, silakan. Paham ya? Jadi terang. Ada hukum syariat, ada hukum adat, ada hukum positif. Kalau hukum negara namanya hukum positif. Jangan dikatakan negatif ya. Positif itu hukum yang ditetapkan oleh negara. Kalau di Indonesia siapa yang menetapkan hukum? Ya DPR bersama Presiden. DPR itu lembaga legislasi. Legislasi itu artinya lembaga yang membuat undang-undang. Undang-undang itu artinya hukum tadi. Kalau bicara undang-undang berarti di situ ada sanksi. Nah dia hukum. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hukum, tapi dia konstitusi. Saya ulangi ya, namanya apa? Konstitusi. Konstitusi itu hukum dasar. Tidak ada di dalam Undang-Undang 45 itu ada sanksi hukumannya sekian, tidak ada pasalnya. Dia hanya konstitusi hukum dasar bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu konstitusi. Lalu pasal ini dijabarkan menjadi undang-undang. Pendidikannya kok poesi. Bentuknya apa saja sih? Siapa yang melakukan pendidikan? Biayanya dari mana? Mereka pendidikan sanksinya apa? Itu baru jadi undang-undang. Paham ya? Namanya undang-undang tentang pendidikan. Paham itu? Saya ulang, Undang-Undang itu apa? Hukum apa konstitusi? Apa? Konstitusi itu hukum dasar. Sama dengan Quran. Quran itu konstitusi. Hukumnya itu baru namanya fikih. Paham ya? Takrib itu baru memunculkan hukum. Nah, dia dari ijtihad. Dari mana? Dari Quran. Quran itu institusi, masih berupa hukum dasar, pokok-pokok yang lalu perlu diijtihad. Oke ya, saya ulangi. Kalau hukum negara namanya hukum apa? Positif. Hukum positif itu hukum yang ditetapkan oleh negara. Hukum Islam bisa menjadi hukum negara, bisa menjadi hukum positif kalau ditetapkan oleh negara. Contohnya tentang hukum zakat. Zakat itu kan jadi undang-undang. Berarti zakat itu adalah hukum positif. Sumbernya teko agama, fikih. Hukum tentang waris itu sudah jadi hukum positif. Kenapa? Ditetapkan oleh negara. Jadi namanya undang-undang tentang kompilasi hukum, tentang perkawinan, tentang perceraian, tentang hukum waris. Kompilasi hukum dipilih karena dalam fikih Islam kan banyak perbedaan. Lalu disepakati dipilih Sinti Abdul dari sekian pendapat itu yang mana yang mana. Karena sekali lagi hukum butuh kepastian. Hakim ketika memutuskan butuh kepastian. Tidak boleh, ini saya menggunakan pendapat ini kok kamu ini sih, nah saya menggunakan mazhabnya ini, ya tidak boleh. Tidak lagi berbicara mazhab, tapi berbicara undang. Hakim juga tidak boleh. Baik, bicara sudah undang-undang, hukum positif. Saya ulang, hukum positif itu apa? Hukum yang diterapkan oleh siapa yang saya buat? DPR itu lembaga legislatif. Presiden itu rangkap-rangkap, dia legislasi, ya eksekutif, yang pokok ya eksekutif. Tapi dia juga punya hak membuat undang-undang. Dia bisa bikin gerasi, amnesti. Begitu? Lalu saya tahu, kalau saya kuliah di Fakultas Hukum Tata Negara nanti kan bisa bicara ini. Kapan hukum Islam bisa menjadi hukum positif? Bila ditetapkan oleh negara. Betul? Cirinya kalau hukum negara itu punya perangkat memaksa secara fisik, bisa menjara, bisa mendenda, paham ya? Bisa menyita itu fisik. Tapi di hukum agama syariat itu kekuatannya ada di keimanan, paham ya? Ada keimanan, keyakinan. Makanya nanti imbalannya di belakang. Dalil amal kan nanti ada dalil jaza. Ya kamu yakin kamu karena iman ya kamu akan patuh. Gitu. Ada iman ya tidak patuh. Kalau hukum negara ya perangkat tidak bisa. Hukum negara kalau ditambahkan pada iman ya nggak bisa. Ya kudu ada polisi. Perangkatnya hukum apa? Ada polisi, ada jaksa, ya, ada pengadilan, ada penjara. Lembaga penjara itu perangkat hukumnya yang memaksa. Betul?
Karena hukum maksa, hukum negara nggak ada kekuatan maksa ya orang dipati wong. Nah kalau hukum Islam kepatuhannya itu pada Mana? kekuatannya ada di situ. Nah, imannya kuat ya dia akan patuh, kalau tidak ya dia tidak patuh. Ya, semakin iman dia akan semakin patuh. Jadi sekarang fikih itu berbicara hukum apa? Syariat apa hukum negara? Syariat. Ahkam asy-syar'iyyah yang sifatnya nanti amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Kalau fikih itu bicaranya perbuatan, yang diatur itu perbuatan termasuk ucapan, bukan keyakinan, bukan hati. Kalau bukan hati, bukan perilaku, itu nanti akhlak. Allati tariquhal ijtihad. Fikih itu adalah pemahaman hukum yang diproses, yang dihasilkan dari ijtihad. Tadi saya katakan. Kalau hukum itu disimpulkan tanpa ijtihad, ya bukan fikih. Maka saya katakan nas. Apa namanya? Nas. Nas itu. Sholat itu wajib, bukan fikih, nas. Bahwa khamr itu haram, nas itu sudah jelas. Kalimatnya jelas, hurrimat alaikumul maitah. Bangkai itu haram, nas. Kayak gitu? Tapi itu hukumnya haram. Apa itu? Nas apa fikih? Nas. Karena tanpa proses ijtihad. Tapi kalau membaca Fatihah dalam sholat, itu hukumnya rukun. Itu nas apa fikih? Fikih. Bahwa bismillah itu harus dibaca ketika baca Fatihah. Bismillah itu termasuk Fatihah itu fikih apa nas? Fikih. Tariquhal ijtihad. Tariquhal apa? Ijtihad. Dan wilayah ijtihad sekali lagi kemarin saya katakan dhanni, dalil yang menimbulkan persepsi dan perbedaan. Baik itu? Al-ahkam ulang al-fiqhu ayo. Ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأعذنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Pasti kan saya dapat disebut dari surat apa? Jin. Ngajar mana? Oh gitu. Berarti gambar ya. Coba kamu pada. Kamu anu. Ada ya? Enggak kamu. Enggak apa. Pendaranya biasa tanah.